Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perspektif organisasi dari sudut pandang aliran modern. Dalam aliran pemikiran modern, organisasi itu bekerja lebih fleksibel. Jika dalam perspektif klasik, organisasi itu dilihat sebagai mesin, maka dalam perspektif modern, organisasi itu dipandang seperti sebuah organisme, di mana organisme itu memiliki satu kelenturan, memiliki adaptasi, memiliki satu pola-pola yang lebih dinamis. Di dalam organisasi perspektif modern ini, ditekankan pentingnya efektivitas, efisiensi. Namun organisasi itu harus sesuai dengan kehidupan manusia yang lebih fleksibel. Harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan psikologis manusia, kebutuhan perilaku dan kehidupan masyarakat. Di dalam perspektif klasik, mesin yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan produk itu bisa bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Namun, disadari bahwa cara-cara itu memperlakukan manusia seperti mesin mengakibatkan turunnya kemanusiaan atau dehumanisasi. Karena pola ini dapat memperbudak manusia, di mana manusia itu akan melakukan pekerjaan terus-menerus dengan pertimbangan otomatisasi dan bukan berdasarkan pertimbangan psikologis yang ada pada diri manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam perspektif modern, organisasi dipahami dengan pendekatan ilmu ekonomi, ilmu teknik, sosiologi, dan politik. Bagi pemikir-pemikir organisasi aliran modern, bahwa mesin-mesin itu bukan hanya bekerja secara internal, tapi organisasi itu juga harus diperhitungkan bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya, lingkungan eksternalnya. Memandang organisasi seperti mesin, berarti organisasi itu tertutup. Namun ketika melihat organisasi itu sebagai sebuah makhluk hidup, maka organisasi itu berinteraksi dengan lingkungannya, karena organisme itu harus beradaptasi, organisme itu harus hidup selaras di mana organisme itu hidup. Aliran modern ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran klasik. Di dalam aliran klasik melihat organisasi itu seperti perilaku alam, ilmu pasti dalam ilmu fisika. Namun, dalam perspektif modern, organisasi itu dilihat seperti organisme atau dengan pendekatan biologi. Dalam ilmu fisika, Newton melihat alam semesta ini seperti sebuah jam besar yang bekerja secara teratur sehingga jam itu bisa berjalan dan menunjukkan waktu dengan tepat. Namun aliran pemikiran modern melihat bahwa alam semesta ini sebenarnya bukan seperti jam yang bersifat otomatik, tapi seperti makhluk hidup. Di sini para ahli melihat organisasi itu dengan pendekatan ilmu biologi. Salah seorang ahli yaitu Ludwig von Bettalanffy, seorang ahli biofisiologi dari Jerman, yang mengambil konsep biologi ini untuk diterapkan dalam organisasi, yang kemudian dikenal sebagai sistem secara general. Gagasannya ini diungkapkan dalam bukunya General System Theory yang diterbitkan pada tahun 1968, yang dianggap sebagai landasan atau fondasi di dalam melihat organisasi itu secara modern.
berdasarkan sistem umum ini, maka organisasi itu memiliki beberapa prinsip bahwa antara organisasi dan bagian-bagiannya itu merupakan satu kesatuan. Di dalam organisasi itu juga ada hierarki, ada tingkatan-tingkatan level pekerja atau unit-unit yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian organisasi itu punya pengaturan diri, punya kontrol untuk selalu berorientasi pada tujuannya. Hal lainnya bahwa organisasi itu juga harus senantiasa berada dalam keseimbangan dengan lingkungan di mana organisasi itu berada. Nah, ini yang penting di dalam teori general system itu, bahwa organisasi itu bersifat terbuka dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian, organisasi itu juga punya kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian sesuai dengan tantangan, kebutuhan yang berasal dari lingkungan eksternal. Kemudian organisasi itu juga memiliki satu tujuan di mana kondisi itu akan selalu dicapai, selalu diadaptasi dalam proses-proses kerja sebuah organisasi. Di dalam perspektif modern ini, memang organisasi itu sudah lebih kompleks dibanding perspektif klasik. Karena perspektif klasik itu hanya melihat organisasi seperti sekumpulan alat-alat yang bekerja secara otomatis. Sementara di dalam perspektif modern, organisasi itu menyerupai makhluk hidup di samping bekerja secara internal, tapi juga senantiasa berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, dengan demikian, dalam perspektif modern, organisasi itu sebenarnya dipandang lebih kompleks, lebih rumit, sebagaimana makhluk hidup yang terus berubah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Di dalam organisasi modern ini juga manusia itu lebih diperlakukan sebagai makhluk yang punya jiwa, makhluk yang punya psikologi, punya kebutuhan, sehingga di dalam mengelola manusia, dalam perspektif modern, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana karakter, bagaimana sifat, bagaimana kedudukan manusia itu sebagai makhluk yang bukan hanya memiliki kemampuan fisik, kemampuan jasmani, tapi juga punya pikiran, punya perasaan, punya jiwa. Demikian organisasi dalam perspektif modern. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.